Nisha, kamu tahu nggak sih hari ini kita mau ngapain? Tahu dong, hari ini kita berkesempatan untuk melihat kondisi di ruang bimbingan konseling. Tidak lupa dengan salah satu guru BK SMK Negeri Makassar Tunan, yaitu Bu Hani. Yuk kita lihat bagaimana situasi ruang BK sekarang. Saksikan. Halo Sobat Skarma, selamat datang di podcast Ruang Bicara Hati. Ya, bersama aku Alisha Zaira. Dan aku Feli Junaidi. Kali ini kami berdua senang banget karena ditemani narasumber yang luar biasa. Betul sekali, kami sudah kedatangan ibu guru yang super sibuk dan inspiratif dari SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Langsung saja kita sambut Ibu Hani. Selamat pagi Bu Hani. Bu Hani, sebelum kami mau menyampaikan terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu, dan juga kami ingin minta izin Bu, kami membuat podcast ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran bahasa Indonesia khusus untuk melatih kemampuan komunikasi dan wawancara kami. Ibu, apakah Ibu berkenan? Boleh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Nah, Bu Hani ini kan guru bimbingan dan konseling di sekolah SMK Negeri Pangkal Pinang. Boleh dong, Ibu cerita sedikit bagaimana sih Bu Hani sejauh ini melihat dinamika siswa di sini? Apakah layanan BK selalu ramai? Ya, kalau dinamika siswa di sini ya cukup beragam dan masih dalam kondisi yang baik. Itu artinya anak-anak juga siswa-siswanya di sini tuh cukup patuh sama aturan yang sudah disediakan di sekolah. Kemudian juga partisipasinya juga oke kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, kemudian kalau untuk layanan BK-nya itu Ibu ada layanan BK klasikal, yaitu masuk ke dalam kelas, kemudian sama konseling atau misalnya konsultasi juga bisa, jadi nggak harus sendiri, rame-rame juga bisa. Nah, kebetulan kebetulan kalau untuk layanan BK-nya itu cukup ramai. Anak-anak itu biasanya datang ke sini untuk konsultasi, kemudian juga ada belajar seperti tugas atau bagaimana cara mengatur waktu kayak gitu. Apa saja sih Bu faktor pemicu utama yang paling sering menyebabkan remaja seusia kami mengalami tekanan yang stres? Contohnya tugas, pertemanan, media sosial, dan tuntunan orang tua. Ya, salah satunya itu tadi tidak bisa atau belum bisa manajemen waktu bisa, kemudian komunikasinya yang kurang baik dengan orang tua maupun guru maupun teman sebayanya itu juga bisa, ya kan, kadang sering salah paham, terus jika dapat info nggak tahu, tidak dicari dulu kebenarannya gitu. Jadi kalau misalnya terkait soal pertemanan, misalnya dibilang sama temannya, kamu katanya si A kamu tuh kayak gini, langsung ditelan mentah-mentah, langsung percaya kayak gitu. Jadi nggak dikonfirmasi dulu lagi gitu ke orangnya, benar nggak orang yang bilang seperti itu, atau misalnya cari fakta atau informasi-informasi yang lain. Itu sih biasanya kalau terjadi mungkin ya tekanan atau bisa dibilang kalian itu stres atau bikin gak nyaman sih sebenarnya, lebih ke gak nyaman di kelas atau tidak nyaman di sekolah. Biasanya kalau terkait pertemanan itu kan nggak bisa atau tidak bisa memfilter kayak gitu, atau langsung informasi dari teman-temannya itu langsung ditelan-telan. Terus kalau untuk tugas kurang manajemen waktu, sudah tahu tugasnya mepet tapi malah milih makan seblak dulu sama temannya, atau
atau sekedar curhat atau main, terus sampai rumah capek, tidur, besokannya ngerjain tugasnya di sekolah. Kan bagaimana situasi ruang BK, betapa sejuk